Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Kami dari kelompok 3 akan memberikan reaction kami dan juga sanggahan mengenai tugas kelompok 4 tentang steam turbine speed control and safety system. Kami sendiri beranggotakan 6 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Yaakob dan juga Tegar Mahendri bisa ya, dan Yosia Putra. Kemudian ada Rahmat Novrijon yang sedang berada di jalan, dan kami dua anggota lagi tidak dapat hadir karena berhalangan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, karena kami juga menggunakan rekam layar yang tidak berbayar dan gratis. Kita mulai saja videonya. Oh ya, dan kami juga sebelumnya sudah menonton videonya, jadi kami akan menampilkan videonya ya singkat-singkat saja. Bisa dimulai, Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rehan Ramadana dari perwakilan kelompok 4. Hari ini kami akan menjelaskan tentang steam turbine speed controls and safety systems. Sebelum itu, saya akan menjelaskan anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada saudari Rahmania Putri, kemudian yang kedua ada saudara Oscarito, yang ketiga ada saudari Denden. Kemudian ada dua orang yang satu sedang berhalangan hadir. Dan satu lagi dia ada lagi mungkin nanti nyusul setelah ini. Langsung saja chapter 4.1 itu tentang perkenalan. Orangnya belum bisa hadir karena ada urusan. Kemudian kita lanjut langsung ke chapter 2 tentang speed controls yang akan dijelaskan oleh saudara Oscarito Fikri kepada Oscar. Nah, di sini terlihat di komentarnya itu seperti kayak perkenalannya tuh terlalu gimana ya? Kurang. Tidak memberitahu nama-namanya siapa saja yang di situ. Oh. Kayak ya, misalnya kan tadi ada Oscarito. Oscarito kan sudah tahu kan, berarti itu Oscarito yang cowok satu lagi. Kemudian ada Denden juga kan. Nah, di situ nggak tahu nih yang mana yang Denden. Jadi setidaknya dari anggota masing-masing bisa mengangkat tangan atau memberikan intuisi bahwa saat disebutkan. Ya, itu saja sih. Kita bisa lanjut ya. Oscar, silakan. Baik, kita membahas tentang speed control. Speed control itu adalah mengatur kecepatan, adalah perangkat yang mengontrol kecepatan turbin uap ke nilai pressure. Biasanya kecepatan terukur, pengukuran kontrol kecepatan menerima kecepatan. Oke. Nah, oke. Di sini aturannya Oscarito nggak usah ketawa. Iya, benar. Ya, benar. Atau bisa di-cut sebelum di-upload. Ya, seharusnya tidak ada ketawa seperti itu karena sedang mempresentasi atau diskusi. Sebaiknya jangan tertawa atau sebaiknya video dipotong sih menurut saya. Iya, saya juga sependapat. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut ya? Iya. Lanjut. Oke, kita mulai tentang speed control. Yaitu pengukur kecepatan. Pengukur yang mengontrol kecepatan turbin uap ke nilai pressure. Biasanya kecepatan terukur. Pengukur kontrol kecepatan menerima sinyal masukan dari poros turbin. Membandingkannya dengan titik style dan kemudian menghasilkan keluaran yang sebanding dengan perbedaan antar aktual. Kecepatan titik standar. Perbedaan ini kemudian akan digunakan untuk memberi sinyal pada katup, mengatur untuk mengubah posisi katup pemasok uap.
mengatur merasakan kecepatan poros turbin dan beberapa berbeda cara yang akan kita bahas lebih rinci di bagian ini. Oke, di bagian penjelasan Oscar Rido dari yang saya tonton kemarin ya, dari awal dia menjelaskan sampai menit ke-13 kalau nggak salah, seharusnya diberi tampilan modul atau chapter yang sedang dia jelaskan supaya para penonton atau ininya dapat memahami apa yang dia jelaskan, materi yang sedang dijelaskan, dan kesannya tidak seperti membaca seperti itulah. Seperti itu. Yang lain gimana? Menurut saya seharusnya Oscar menghadap ke kamera sih, melihat ke audiensnya apa yang dia jelaskan dan menampilkan modul apa yang dia jelaskan, dan dia di situ seharusnya bisa membuatnya itu lebih semenarik mungkin agar audiens yang melihat, yang menonton itu lebih tertarik dan tidak cepat bosan. Menurut saya sih seperti itu. Bagaimana yang lain? Kalau menurut saya Oscar ini lebih ke terburu-buru untuk menyelesaikan bacaannya. Itu saja. Ya, benar. Oke. Mungkin ini saya bisa skip ya ke penjelasan materi yang selanjutnya. Iya. Ke menit ke-13. Iya. Dibawa oleh Muhammad Rehan. Saya akan coba menjelaskan sedikit saja tentang akun saya chapter 1 yaitu tentang introduction. Langsung saja saya mulai. Dalam bab ini kita akan membahas berbagai jenis sistem kendali kecepatan turbin uap. Kecepatan berlebih proteksi dan proteksi tekanan berlebih yang biasanya ditemui pada turbin uap serbaguna. Tujuan dari bagian ini bukanlah untuk membuat kita untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut, tetapi untuk membuat menyadari sistem. Oh, oke. Nah, di bagian ini seharusnya Ahmad Rehan berperan. Ini kan menjelaskan chapter 1. Sedangkan Oscar tadi menjelaskan chapter 2. Mungkin bisa dihandle. Ya, mungkin kita bisa, mungkin salah satu alasannya itu mungkin salah yang menjelaskan itu hanya yang menampilkan kamera, dan setelah itu sisanya itu sebaiknya jangan menghidupkan kamera agar tidak terjadi Hal tertawa tadi ya. Tertawa tadi. Kemudian tadi seharusnya Rehan ini menjelaskan di awal, menghandle saat orang pertama tidak bisa hadir. Tapi dia menjelaskannya di bagian setelah Oscar selesai menjelaskannya. Ya. Jadi kayak bertukar gitu, teracak. Iya, terbalik-balik jadinya agak, kalau audiens yang melihatnya tuh agak sedikit pusing mungkin karena dari bab 2 ke bab 1, nanti setelah dari bab 1 balik lagi ke bab 3, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Dan di sini pun saya juga lihat si Rehan pun dia sama kayak pertama Oscar tadi, senyum, ketawa gitu kan. Iya. Iya kan, alangkah lebih baiknya kalau dia gitu di-cut aja yang video senyum gitu. Biar nggak terlalu nampak kali dia kayak presentasi itu sambil bercanda gitu. Iya, benar. Ya itu aja sih. Oke, mungkin videonya kita lanjut lagi ya setelah Ahmad Rehan. Oke. Oh, udah direkod. Saya akan mencoba menjelaskan ulang tentang introduction dalam bab ini. Kita akan membahas tentang beberapa jenis
sistem kendali kecepatan turbin uap, kemudian kecepatan berlebih proteksi, dan proteksi tekanan berlebih yang biasanya ditemui pada turbina. Kemudian dari bagian fungsinya dan mengapa sistem itu penting bagi mereka yang terlibat Oke, Nah. di bagian ini terulang lagi. Iya. Seperti seharusnya di-cut aja, seperti kata Mas Nofri tadi dan Mas Tegar tadi, supaya tidak terlihat ini, dan juga memakan durasi juga sebenarnya. Ya, karena tidak di-cut dan beberapa hal yang dimasukkan yang bercandanya itu, jadi videonya membuat video tersebut terlalu lama menjadi 55 menit. Menurut saya itu. Benar. Iya. Dan di video itu pun juga kalau orang nonton pun jadi jenuh gitu kan, jadi bosan gitu kan. Ya, bosan dan tidak ada modul yang ditampilkan, jadi agak Tidak paham. Tidak paham. Dan nampaknya mereka kurang prepare sih, kurang persiapan. Iya, materi yang mereka sampaikan itu sepertinya terlebih monoton, yang sering dibaca gitu, menurut saya. Oh iya, mungkin saat menyampaikan sesuatu, kamera dari mereka mungkin bisa fokus ke satu orang saja yang sedang berbicara, supaya bisa fokus lagi kitanya. Oke, mungkin kita Tidak. skip ke ini lagi ya, langsung ke Penjelasan dapat berubah bagaimana saya akan menjelaskan tentang governor crisis atau klasifikasi dari governor. Jadi pada turbin uap itu akan mengontrol kecepatan turbin dengan mengatur jumlah dari uap yang diizinkan untuk masuk ke turbin. Jadi bagaimanapun juga kecepatan itu dapat berubah. Kecepatan ini tidak terjadi secara instan, dapat berubah karena adanya penyimpangan kecepatan jika menjauh dari titik stelnya. Jadi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecepatan itu berubah, yaitu seperti berat gangguan dari beratnya beban atau rotasi inersia dari rotor dan juga dari sistemnya sendiri. Nah, ini mungkin Sasa agak mungkin sama penjelasannya seperti Oscar tadi ya, agak sedikit monoton. Iya. Mungkin itu pendapat saya. Yang dari teman-teman gimana? Kalau dari saya sendiri sih, saat melihatnya ya, Sasa ini melirik ke kiri dan ke kanan layar seperti membaca. Langkah baiknya supaya kita lebih fokus ke materi yang disampaikan, mungkin seperti awal tadi, ditampilkan modulnya supaya kita tidak fokus ke Sasanya seperti membaca itu, kalau menurut saya. Iya betul sih. Saya juga setuju sama Yakob bilang tadi kan, harus ditampilkan share screen-nya gitu kan, supaya kita nonton penuh. Seperti pun di sini saya lihat pun Ahmad Rian pun dia sudah kayak mengantuk gitu, agak-agak gimana gitu, agak jenuh gitu kan, agak apa itu, bosan gitu kan. Iya. Presentasinya tidak menarik gitu. Dan ditampilkan itu share screen gitu kan, supaya lebih agak menarik, agak greget gitu. Yeah. Benar. Dan mungkin anggota yang lain juga tidak memperhatikan mungkin ya, karena mematikan kameranya. Betul. Jadi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang kan. Benar. Oke. Mungkin bisa kita lanjutkan atau ke presentasi selanjutnya, Mas Tegar.
bisa mengubah berapa lama kecepatan dan konstan gitu. Perputaran, ilustrasi. Jadi hasilnya kan Maksudnya Nah, di sini Sasa mempresentasikan apa yang dia jelaskan itu mungkin terlalu lama ya, jadi mungkin membuat audiensnya merasa bosan. Benar. Apalagi yang presentasi terakhir kan mungkin. Iya. Nah, oh iya, dan mungkin sebelum mereka memulai presentasi atau diskusi ya, setidaknya mengambil poin-poinnya saja yang penting, dan yang tidak penting mungkin bisa tidak usah diambil. Tapi ini seperti ya membaca, jadi mungkin semuanya diambil mereka karena tidak mengambil poin-poinnya. Dari yang lain gimana? Setuju sih sama Yakob bilang, lebih bagus kita ambil poin-poin pentingnya aja, supaya dia nggak membuang-buang waktu gitu kan. Lebih menghemat waktu juga, supaya pun audien pun juga nggak makin jenuh dengan orang ini presentasi gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin saya lanjut ya. Oke, silakan. dalam sistem yang sepenuhnya independen dari sistem yang dikendalikan oleh pengatur. Fungsi sistem perjalanan kecepatan berlebih itu hanya untuk menutup katup uap masuk ketika kecepatan turbin mencapai kecepatan standar. Katup inlet trip terbuka penuh atau tertutup itu tidak mengontrol uap. Dia itu hanya memungkinkan uap masuk ke katup pengatur untuk mencegah memasuki katup pengatur. Sistem perjalanan dirancang untuk mencegah turbin kecepatan melebihi batas desain bahan yang berputar di dalam turbin, terutama di bagian turbin bilah, dan mencegah hilangnya interferensi antara cakram dan poros, meskipun sudah ada pengaturnya. Turbin dirancang untuk menghentikan turbin mencapai kecepatan trip. Kontrol ini untuk sekumpulan variabel tertentu yang memungkinkan tidak selalu diketahui atau diatur dengan benar. Oleh karena itu, untuk alasan keselamatan, diharuskan memiliki sistem yang akan menggerakkan katup uap masuk turbin setiap kali. Nah, di sini Ahmad Rehan seperti terburu-buru menurut saya. Iya. Mungkin gimana komentar? Kalau dari saya kurang memahami tentang bagian-bagian turbin. Tadi kan ada kayak sistem cakram ya. Nah, di situ mungkin bisa kayak ditampilkan gitu, sama sih. Seharusnya ditampilkan supaya audiens atau penontonnya itu paham ini bagian apa, ini bagian apa. Kalau dari saya gitu. Dari yang lain gimana? Di sini saya juga ada lihat satu peserta yang nggak ada menghidupkan kamera on cam kayaknya. Iya. Ya kan? Di sini Benar. ada satu peserta Ada. yang tidak on cam. Alangkah baiknya peserta di sini menghidupkan kamera supaya kita tahu kan siapa pesertanya gitu. Benar. Dan menurut saya kayaknya hampir semua anggota dari kelompok ini itu sama gitu, monoton, habis itu cuma membaca aja, menjelaskan. Oke, mungkin kita lanjutin ke penjelasan selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dendeng. Serius? Sabar-sabar. Kok ketawa sih, Kak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dapka. Di sini saya menjelaskan tentang perlindungan tahanan
Dengan casing turbin uap tidak boleh merangsang perputaran uap masuk penuh. Oleh karena itu, banyak pabrikan turbin uap memasang kata kecil di atas casing turbin yang disebut conventional warning valve, yang secara khusus dirancang untuk memperlihatkan hemburan tentang kondisi tekanan bagi casing di lapangan. Kasus tersebut dapat dilihat pada gambar 49. Ini adalah tertera perak yang dipasang di bagian atas casing turbin. Fungsi utama kata terminal adalah untuk mengeluarkan suara peringatan bunyi atau pelepasan uap yang terlihat untuk mengingatkan operator tekanan dalam casing turbin terlalu tinggi dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Ingat bahwa kata terminal terlalu kecil untuk memberikan pelepasan tekanan untuk mengurangi tekanan casing ke dalam kondisi aman. Nah, di sini Denden sangat terburu-buru dan bukan menjelaskan, itu hanya membaca. Menurut saya seperti itu. Gimana teman-teman? Saya juga setuju. Dan juga mungkin tadi yang ditanyakan Mas Nofri tadi soal dia tidak membuka kameranya karena mungkin sedang di perjalanan karena kerja baru, ada kerja mungkin ya. Mungkin saran dari saya sih sebaiknya mencari waktu luang untuk mendiskusikannya, supaya tidak keteteran mungkin ya, seperti Mbak Denden kan kasihan kan kerja sekaligus ini, supaya nggak terlalu ini sih, memberatkan. Seharusnya mencari waktu yang luang aja. Dari yang lain gimana? Kalau menurut saya ya seperti sekarang berada di luar, jadi dia terlihat terburu-buru, ingin menyelesaikan apa yang dia baca. Jadi audiens terkadang tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Lanjut aja ke video selanjutnya. Oke, berarti silakan dilanjutkan Mas Tegar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang additional access. Kami ingin mengulangi pentingnya mempelajari sebanyak mungkin tentang sistem kontrol kecepatan turbin uap Anda, sistem perjalanan kecepatan berlebih, dan sistem perlindungan tekanan berlebih. Pengetahuan ini akan membayar dividen besar di lapangan selama komisioner, startup, shutdown, dan upaya pemecahan masalah. Selain itu, operator juga harus mempelajari lokasi dan fungsi setiap patut blok, patut pembuangan, cadangan, dan lain-lain di sekitar turbin uap. Pengetahuan adalah kunci keberhasilan operasi turbin uap. Sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin mengomentari? Kalau dari saya penjelasannya ini udah bagus. Mungkin dia mengambil bagian-bagian yang pentingnya saja. Kalau dari yang lain gimana? Ya, mungkin di Nia ini termasuk bagus ya, soalnya melihat ke kamera seperti dia tuh menghargai yang menonton tersebut, dan dia tuh hanya mengambil inti-intinya saja, yang nggak kepanjangan seperti Oscar dan Salsa tadi, karena itu bisa membuat bosan sih yang menonton. Itu sih menurut saya. Menurut saya pun Nia ini lebih santai penjelasannya, jadi lebih enak didengar. Sama sih, saya juga setuju sama teman-teman semuanya. Dia pun membawanya juga santai, dan dalam penjelasannya pun kita pun lebih mudah dimengerti gitu. Itu aja sih. Oke, Mas Tegar silakan dilanjutkan.
begitu materi kami sudah dijelaskan oleh dipersilahkan. Jadi Saya boleh tanya nggak? Gimana lah? Oke, saya ingin tanya tentang materinya Salta. Mungkin bisa nggak diulang lagi itu dari materinya? ya, jadi kan punya saya itu tadi tentang Gobernur Prasidius Asal, ya sejenis klasifikasi dari Gobernur. Nah, sebelumnya nih saya mau sedikit menjelaskan ulang Gobernur itu adalah Gobernur itu komponen pada motor bakar yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan engine atau mesin dengan cara mengendalikan jumlah bahan bakar yang diberikan sehingga kecepatan engine itu dapat mempertahankan stabil tanpa tergantung kondisi pembebanannya. Nah, jadi contoh klasik dari mekanisme Gobernur itu ada Gobernur sentrifugal atau dikenal dengan Watt Gobernur. Atau Flyable Gobernur. Jadi ini saya bisa share screen. Ini ada bentuknya ya. Nih. Tuh, jadi Gobernur itu bentuknya kayak ini, Gobernur sentrifugal. Oke, bisa berhenti dulu. Kalau dari saya, kenapa tidak ditampilkan dari tadi screen-nya supaya bisa memahami sih. Kenapa baru sekarang ditampilkannya? Ya, tapi bagus juga karena dia menjelaskan ulang, jadi itu lebih. Iya, bagus. Supaya yang memang nggak paham itu memang seperti yang tadi ya, kan memang nggak paham itu. Yang bagaimana gitu. Jadi bagus sih. Dan kenapa sekarang baru dibagikan share screen-nya? Ya, seharusnya sih dari pertama kali memunculkan gambar tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Hari ini kami dari kelompok 4 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah reaction dari kelompok kami. Kesimpulannya menurut saya mungkin seharusnya dari awal udah menampilkan materinya. Jadi kita tuh dapat mengerti lebih gampang dan tidak bosan dan tidak terlalu monoton dan tidak seperti membaca gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, kalau dari saya ya, untuk mengurangi durasi yang begitu lama, jadi kemarin tugasnya berdiskusi, berarti langsung saja ke membuka chapternya. Kan di situ sebelum memulai diskusi, kita kan memahami dari chapter tersebut. Jadi kita langsung bertukar pikiran. Diskusi itu bertukar pikiran, berarti langsung saja bertukar pikiran dari masing-masing anggota tersebut supaya tidak memiliki durasi yang lama mungkin ya. Mungkin
durasinya bisa dipendekkan jika langsung masuk ke diskusi. Ada yang lain? Kalau menurut saya sih sebaiknya lebih dipersiapkan. Habis itu materi-materinya tuh diperkecil, habis itu ambil-ambil yang penting-penting saja, dan pembawaannya tuh lebih santai, supaya para audiensnya atau penonton bisa mengerti lebih jelas. Itu saja. Oke, kalau menurut saya, saran saya sih kelompok ini sebaiknya dikurangi bercandanya gitu. Soalnya dari video tadi saya banyak lihat orang ini banyak ketawa-ketawa, ketawa ketiwi, baik canda itu dikurangin. Lebih baik kalau misalnya biar nampak kelompok ini lebih bagus, yang canda-canda itu lebih baik di-cut aja, dipotong gitu, biar nggak terlalu nampak kali dalam presentasi ini bercanda-candaannya gitu. Itu sih. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir untuk memberikan reaksinya terhadap tugas kelompok 4. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.